Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Fat Man. Jadi film ini mengisahkan soal Sinterklas, tapi dengan cara yang realistis. Dan juga di sini Sinterklasnya ini menghajar orang-orang. So, let's start. Jadi film ini dibuka dengan ngasih unjuk bahwa beberapa hari sebelum Natal, bocah kaya bernama Billy ngirim surat ke Sinterklas. Setelah itu dia nemuin neneknya yang ngurus dia bernama Anne Mary, karena bapaknya Billy ini sibuk pergi ke sana sini dan tukang selingkuh, dan juga kayaknya nggak terlalu peduli sama Billy. Nah, Billy ini sering dapat pita penghargaan dari sekolah, dan hari ini ada pemberian pita juga, dan neneknya itu berharap Billy ini bisa dapat pita lagi. Oh iya, Billy juga punya banyak pelayan dan babysitter yang takut sama dia. Sementara itu, di suatu tempat kutub utara terdapat Sinterklas yang menyamar atau emang namanya nih dengan nama Christopher Cripple. Dia punya istri bernama Ruth, dan Ruth ngasih tahu kalau pendapatan mereka ini itu terendah dari tahun sebelum-sebelumnya. Pendapatan apa sih bang? Jadi Chris ini kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat buat bikin kado dan ngirim kado buat anak-anak pas Natal. Tapi karena Chris ini tahu anak-anak kecil ini makin banyak yang jadi bocah nakal, jadi dia nggak bikin kado dan ngirim bocah-bocah nakal itu hanya batu bara. Sementara itu di sisi lain, seorang pria bernama Jonathan yang merupakan pembunuh bayaran ngumpulin barang-barang orang yang dikasih Sinterklas. Jadi ada backstory nih, kalau Jonathan ini minta kado ke Sinterklas pas kecil tapi nggak dikasih. Jadi dia dendam sama Sinterklas. Sementara itu, pas pemberian pita di sekolah, Billy kalah sama temennya yang baik bernama Christine. Tapi meskipun gitu, Billy nih nggak suka kekalahan ini, meski dia dapat nomor 2. Jadi dia nelpon Jonathan yang merupakan langganannya kalau ada pekerjaan kotor dan minta selidikin dan nyulik Christine ke rumahnya. Jadi pas malam setelah Billy ketemu neneknya yang lagi mau istirahat, dia pergi ke basement buat nemuin Christine yang lagi diikat di mana ada Jonathan juga di situ. Billy minta Christine bilang ke guru kalau dia curang sehingga pita penghargaan itu nanti jatuh ke Billy. Kalau nggak mau, Billy bakal nyetrum Christine dan nyiksa Christine lah. Christine pun jadi mau dan dianterin pulang sama Jonathan. Namun sebelum masuk ke rumah, Jonathan ngingetin Christine kalau sampai ngasih tahu penculikannya ini ke orang-orang, maka keluarganya bakal dihabisin. Sementara itu, Chris dan Ruth didatangin orang militer Amerika Serikat yang nawarin pekerjaan buat ngebuat pesawat jet dengan pendapatan yang lumayan. Tapi Chris nggak mau dan nyoba cari kerjasama dengan orang lain. Tapi nggak bisa, jadi dia pun terpaksa untuk menerima tawaran pesawat jet itu. Nah, kemudian malam sebelum Natal, Chris pergi buat ngirimin kado-kado buat anak-anak kecil. Seperti biasa, setiap tahunnya. Besoknya, si Chris pun balik ke rumahnya dengan luka di badannya karena kecelakaan. Billy yang ceria karena dapat kado dari Sinterklas ngebuka kado yang dia dapat dan ternyata cuma batu bara, sehingga Billy pun jadi marah banget sama Sinterklas. Jadi dia pun manggil Sinterklas itu Fat Man. Karena itu juga Billy nelpon Jonathan dan kali ini dia nyuruh ngabisin Sinterklas. Dan Jonathan yang juga punya masalah sama Sinterklas dengan senang hati menerima tugas itu. Jonathan pun mencari informasi mengenai Sinterklas ini nih, tapi sangat susah karena nggak ada yang tahu keberadaannya. Tapi akhirnya dia nemu kalau Sinterklas ini ada di sekitar Alaska. Untuk lebih spesifik, Jonathan nanya tukang pos kemana surat-surat buat Sinterklas dikirim. Tapi tukang pos itu nyuruh ke kantor pos aja. Dan Jonathan menghabisi tukang pos itu dan pergi ke kantor pos dan nemuin bos kantor pos. Jonathan nodong bos pos itu biar takut dan nanya alamat Sinterklas. Tapi ya jelas nggak dikasih karena rahasia katanya. Tapi karena ketakutan akhirnya dikasihlah alamatnya. Setelah itu Jonathan menghabisi bos tukang pos itu. Sementara itu Chris udah mengumpulkan kembali peri-perinya atau elf buat mengerjakan pesawat jet ngebantu dia. Chris ngomong ke para elf kalau mereka mesti bantu masalah ini karena nggak ada cara lain buat dia. Jadi orang-orang militer yang dipimpin oleh Captain Jacobs juga membantu mengawasi pekerjaan pesawat jet itu. Nah, pada adegan-adegan berikutnya ada beberapa hal yang terjadi. Jonathan melakukan perjalanan panjang untuk menuju alamat Sinterklas. Sementara Chris dan para elf bekerja dengan baik sehingga pemerintah AS mau memperpanjang kontrak lagi dengan bayaran yang lebih tinggi. Tapi sayangnya Chris nolak tawaran itu. Di sini juga Captain Jacobs jadi cukup deket sama elf di situ dan lebih mengenal mereka. Dan Chris yang agak kesal dengan beberapa situasi kehidupannya, seperti kesel karena makin banyak anak-anak yang nakal, lampiasin hal itu dengan olahraga, yang salah satunya mukul samsak tinju. Sampai kemudian Ruth ngasih foto anak-anak yang dikirim oleh orang tua anak-anak yang dikasih hadiah sama Sinterklas, di mana anak-anak itu mukanya tuh bahagia.
Jadi Chris itu tergerak hatinya. Sementara itu, Jonathan udah sampai di dekat Alaska, di mana dia pergi ke kantor pos di situ yang orang situ tuh kenal sama Chris. Tapi Jonathan nanya ke orang itu alamat Chris dengan pura-pura jadi teman Chris. Tapi orang itu tetap nggak mau ngasih tahu. Good job. Jadi kemudian Jonathan mau ngabisin orang itu. Sampai tiba-tiba ada orang lain datang jadi nggak jadi. Jonathan kemudian beli perlengkapan senjata dan rompi salju dan nunggu sampai besok di depan kantor pos. Dan kebetulan si Chris pergi ke kantor pos pagi itu. Jadi ketika Chris mau pulang, Jonathan ngikutin dia. Sementara itu, di sisi lain Billy udah dapat surat dari sekolahnya yang mengirim pita penghargaan nomor 1 yang membuatnya jadi seneng. Nah, Chris sampai di rumahnya dan menghabiskan waktu buat bersama Ruth, dan juga di sini mereka sempat skiri papap. Namun Jonathan lagi nyerang orang-orang militer yang lagi jaga rumah Chris, dan dia berhasil sampai ke markas Chris tempat jet lagi dibuat. Jonathan di sini berhasil menghabisi banyak orang militer, termasuk Kapten Jacobs. Padahal dia cuma sendirian. Gue juga nggak tahu kenapa bisa anjir. Chris pun dikabarin sama Elf mengenai kekacauan itu. Jadi Chris pergi sambil membawa senjata dan ketemuanlah 1 lawan 1. Chris melawan Jonathan. Jonathan di sini mengungkapkan kekesalannya pada Chris terlebih dahulu mengenai kado yang dia nggak pernah dapetin, yaitu buat bapak ibunya kembali lagi. Mereka melakukan tembak-menembak jarak jauh dan adegan ini cukup seru sih. Selagi Jonathan begitu juga dengan Chris kehabisan peluru, Chris ngedeketin posisi Jonathan dan mereka pun baku hantam pakai tangan. Yang mana jelas dimenangin Chris karena dia emang punya kekuatan lebih dari manusia biasa, kayak sebelum-sebelumnya dikasih tahu di adegan ini. Nah, Chris udah di posisi yang enak nih. Maksudnya enak buat ngehajar Jonathan. Tapi Jonathan pakai pisau dari kakinya buat nusuk badan Chris berkali-kali. Chris jadi nggak berdaya dan kemudian Jonathan menembak kepala si Chris. Melihat itu, Ruth nembak Jonathan dari jauh dan kena, tapi masih bisa selamat. Dan kemudian Ruth balik ke rumah. Nah, Jonathan pergi ke rumah itu dan nyari Ruth. Dan ternyata Ruth ada di balik pintu masuk dan minta maaf sama Jonathan, lalu dor. Jonathan pun tewas. Ruth langsung nyamperin Chris, begitu juga para elf dan orang-orang yang tersisa. Chris ternyata masih gerak di sini dan pelurunya itu ternyata kena matanya. Beberapa lama setelahnya, di rumah Billy ngedenger neneknya yang lagi di kamar dikasih tahu soal uang keluarga yang habis banyak dan gak tahu kenapa dan siapa yang nyuri nih. Dan neneknya Billy ini nyuruh cari siapa pelakunya nih. Billy pun agak panik dan sebenarnya itu dia emang pelakunya. Jadi dia pergi ke kamarnya dan mau ngeracuni neneknya. Emang jahat banget nih bocah tolol. Namun Chris dan Ruth datang ke rumah Billy karena diperbolehin masuk oleh babysitter Billy yang udah dijelasin dan kebetulan juga udah kesel sama tingkah si Billy. Kemudian Chris ngasih unjuk matanya yang kena tembak kepada Billy, terus ngomong kalau Billy buat tindakan buruk lagi, sekali lagi Chris bakal datengin Billy dan kali ini nggak ada ampun. Billy pun ketakutan karena ucapan Chris itu disampaikan dengan sangat serius. Kemudian Chris ini tampak akan berubah menjadi lebih baik dan coba lebih ngertiin anak-anak kecil. Dan kemudian Chris dan Ruth pun pergi. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Fat Man. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out. Bentar. By the way, gue kira videonya bakal sampai 10 menit lebih, tapi ya nggak sampai, ternyata cuma 9 menitan. Jadi gue bakal taruh gambar-gambar aja yang bisa kalian nikmatin sampai 10 menit. Biar sampai 10 menit maksudnya. Biar sampai 10 menit. Oke, peace out.